Dipersembahkan oleh spirit orang tual kan ya nggak? Itu spiritual tuh UL-nya itu tual itu tambahan kayak itu kan sebuah bahasa. Iya. Ya spirit itu sebetulnya isinya ya semangat. Untuk dia menyeluruh namanya spiritual. Kalau spirit itu untuk sendiri. Kalau untuk banyak tuh spiritual. Oh, demikian Bang. Ya, terima kasih itu jawabannya cukup. Dan kemudian apakah alam rasi ini bisa disebut alam atau bagian dari alam hakikat? Hakikat apa hakikat? Nah, itu dia Bang yang menjadi pertanyaan saya. Ya makanya kita jangan mau terjebak. Hakikat itu apa? Ini orang suka mengatasnamakan tarekat, hakikat, marifat. Ini sebuah sebutan-sebutan dibikin sebuah golongan. Jadi hakikat itu coba tanya, siapa yang tahu hakikat apa hakikat? Hakikat. Arti hakikat apa? Arti hakikat. Hakikat apa artinya? Coba. Ayo, ini, adek. Ayo, hakikat ya. Hah? Ya, itu nggak apa-apa pakai mic. Kak Rizal. Apa Rizal coba? Apa hakikat? Hakikat itu kembali. Bahwasanya enggak dalam arti apa dalam makna? Dalam makna. Artinya apa arti? Terjemahan hakikat itu apa? Terjemahan hakikat ini sementara saya juga belum paham. Oh iya, katanya sebelah abang ini musiknya. Apa Bi itu? Hakikat apa bahasa Arab itu? Justru kan dia nanya. Coba kembali kepada Adam. Adam kan yang nyampaikan hakikat. Apa itu hakikat itu Adam? Jadi kamu bisa menemukan bahasa hakikat itu apa? Ya, ini saya menemukan bahasa hakikat ini juga dari luar, Bang. Kenapa dari luar? Kenapa saya banyak orang itu menyebut itu tadi yang Bapak sampaikan, yaitu tataran itu ada syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Itu kan katanya demikian. Makanya untuk mengklarifikasi agar saya tahu agar saya mengerti yang sesungguhnya apa itulah hakikat, sehingga nanti tidak tercampur baur antara pemahaman rasi dengan pemahaman hakikat yang dikenal di luar sana gitu Bang. Demikian. Coba arti dulu Bi, apa hakikat apa? Jadi pada dasarnya itu kan ungkapan dari sudut pandang Imam Ghazali mengenai tasawuf. Jadi menuju ke tingkat tasawuf itu harus melalui 4 tahapan tadi: syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Itu Imam Ghazali, sehingga menyebar kemana-mana, gitu ya. Nah, di rasi ini ya berbeda. Lebih dari itu semuanya ya di rasi itu. Jadi karena bahasa-bahasa di tengah masyarakat, bahasa umum di tengah masyarakat, bahkan ini sudah ditelan semua oleh pengikut rasi, bahwasanya alam kita ini adalah hakikat dalam segala hal. Contohnya begini, sholat, contoh ini ya Abrizal ya, yang dimaksud dengan hakikat, contohnya sholat. Hakikat dari sholat itu adalah tanha anil faksha iwal mungkar, ya. Jadi hakikat sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu hakikat. Nah, kemudian yang tatanan Imam Ghazali tadi, pertama harus pakai landasan syariat. Kemudian naik sedikit, ada namanya tarekat, itu jalan. Nah, jalan di dalam tarekat itu ada yang namanya menuju ke sana ya. Itu harus menempuh adanya riyadhah, adanya mujahadah, ya. Yang sebelumnya itu dia harus taubat, bermacam-macam. Taubat dari perbuatan yang salah.
Tobat terus istighfar terus. Itu adalah mujahadah untuk membersihkan dirinya, membersihkan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya melalui istighfar. Ditambah lagi dalam perjalanan itu mujahadah untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat. Setelah itu ada diikuti dengan namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan dengan istighfar, dengan bacaan kalimat thayyibah. Ya. Dicampur lagi nanti yang namanya tahali sampai menuju ke takholi, mengkosongkan semua sampai tajali. Yang tadi sedikit saya dengar dari sana itu Abah Eros menyampaikan tajalli, ya. Tapi ujuk-ujuk langsung ke atas tanpa dari landasan bawah, sehingga nggak ngerti apa itu tajalli, ya. Jadi ini memang runtutan sistematis yang ada dalam dunia tarekat menuju ke sufi. Nah, setelah ada tarekat kemudian masuk kepada hakikat. Nah, itu, ya. Ya hakikat kalau artinya apa hakikat? Arti. Hakikat bukan makna. Apa artinya? Jadi hakikat dalam sebuah ibadah contohnya tadi. Enggak, arti hakikat dalam bahasa Arab ke Indonesia apa? Yang sebenarnya. Nanti maknanya luas kan? Ya, Pak. Berarti bisa masuk isi nggak? Bisa, Bang. Berarti Bang, kalau dikategorikan tadi punya makna yang sebenarnya atau isi, atau intisari, ya. Ya. Berarti inilah saya mengambil kesimpulan. Makanya kesimpulan yang saya ambil itu saya pertanyakan agar menjadi suatu kebenaran gitu, Bang. Ya, itu betul bahwa kita di Rasi lebih masuk kecenderungan kepada mencari isi daripada hakikat, intisari dari apa yang ada di Quran itu sendiri, di ajaran agama. Ya, contoh tadi kan diterangkan Sholat itu kan pekerjaan yang luar biasa bagusnya itu kan. Datang lewat Isra Mi'raj. Tapi sekarang coba pelaksanaan sholat orang di agama ini kan beda. Pelaksananya sama, tapi niatnya sudah berbeda. Niatnya kan kewajiban. Kalau dilaksanakan ada pahala, ada surga. Jadi itulah yang dicari oleh para agamawan kita dalam sholat. Tapi kan isi intisari sholat sebetulnya hanya satu. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Seandainya orang Islam sholat dengan patokan mencegah keji dan munkar, kira-kira dunia damai nggak? Mungkin nggak Arab berantem dulu? Mungkin nggak para sahabat dulu Nabi bisa berantem? Berarti dia menegakkan sholatnya itu lain. Hakikatnya sama kita beda. Kita hakikatnya sesuai dengan Al-Quran tadi, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang sholat itu dia selalu dalam satu hari 5 kali introspeksi diri, evaluasi diri. Luar biasa hebatnya. Tapi karena sholatnya isinya menggugurkan kewajiban, inilah perintah, ada pahala, ada barokah, ada surga. Jadi intisarinya hilang. Jadi bukan sholat yang salah, pemaknaan yang salah, sehingga semuanya jadi lari. Nah, di kita coba di Rasi ini lebih mendalami intisari daripada sesuatu yang kita yakini, yang kita imani. Jadi itu bisa dibenarkan kalau kita memang mencari hakikat daripada sesuatu pelajaran apapun. Ya Adam? Siap, Bang. Ya, jangan ragu itu. Siap. Terus pertanyaan Dwi tadi, ada tidurkanlah akal. Ya. Apa itu maksudnya? Itu abang kutip tuh bahasanya Aki itu. Ya di mana? Mau protes di mana itu?
Tadi pertanyaan itu apa Dwi apa tadi? Tidurkanlah akalmu agar terlelap dalam nyenyaknya. Nah itu abang kutip bahasanya Aki. Sampai pernah nggak tidur? Akalnya tidur pernah nggak? Pernah nggak merasakan akalnya tidur? Ya setelah saya tahu itu ya akalnya saya tidurin bang. Kalau saya tidurin. Ditidurin nggak bisa. Lagi tidur jangan ditidurin, bahaya ntar. Oh gitu. Oh, iya. Gimana? Lagi tidur maksudnya? Enggak, lagi apa itu namanya? Lagi melek begini, akal saya tidurin gitu. Oh, ditidurin, pakai apa tidurinnya? Ya maksudnya udah nggak mau memikirkan sesuatu gitu. Jadi sampean pernah tahu kalau akalnya tidur? Ya nggak mau memikirkan sesuatu itu kalau menurut saya tidur. Itu belum tidur, itu baru mulai menjinakkan. Kalau kita tidur kebanyakan akal kita juga ikut tidur kan? Iya. Ya. Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan sadar bukan tidur, mencoba menjinakkan, mencoba mengendalikan. Itu maksudnya ini bahasanya Aki. Jadi kalau kita mau masuk ke dunia ketuhanan, tidur lelapkanlah akalmu. Ketika engkau berhadapan dengan manusia dan dunia ini, gunakan akalmu setinggi langit. Oh gitu. Ya. Iya. Kayak kita lagi ibadah, lagi zikir, lagi tafakur, jangan pakai akal lagi. Oh gitu. Ya, pakai dengan rasa kita sendiri. Supaya apa? Supaya apa yang kita sebut menjadi nikmat. Iya. Ya. Iya bang, amin. Ama ini bang tambahan bang. Ya. Nah, kan setelah saya pahami dari kemarin di rasi ini masalah jiwa itu kan kalau menurut apa itu namanya pemikiran saya setelah saya ikut diklat ini itu kan kayak komponen TV itu tadi ya, komponen TV jasad itu bentuknya, jiwa komponen listrik itu kan ruhnya gitu kalau menurut saya bang. Nah kan katanya yang merasakan nikmatnya surga dan neraka itu si jiwa. Nah terus kalau kita udah mati, berarti kan komponen itu ruhnya diambil, berarti komponen itu kan mati bang. Gimana kita bisa merasakan bang? Sampai udah pernah mati? Belum. Kalau belum pernah mati jangan dibahas. Nanti kita ngarang-ngarang. Ya. Belum bang. Jadi kita ngarang-ngarang nanti. Oh gitu. Kecuali sampai pernah mati ya monggo silahkan dibahas lagi nggak apa-apa. Oh. Atau memang mau mati nggak apa-apa. Oh. Jadi coba kita batasi ya. Kita batasi, kita sederhanakan dulu cara hidup kita beragama juga. Di alam rasi kita sederhanakan dulu. Bahwa kita secara global ada empat kehidupan. Ada alam rahim, alam di kandungan ibu. Ada alam dunia yang sekarang kita sedang hadapi. Ada alam barzah, alam pertengahan, alam perbatasan namanya. Yang di alam kubur tadi kan. Ada lagi alam akhir, alam akhirat. Jadi alam barzah ketiga, alam akhir keempat kan. Di situ pun di Quran diterangkan bagaimana Allah menerangkan ada azab kubur, mengenai surga neraka, diterangkan. Allah menerangkan kepada kita. Yang bisa Allah bisa memberikan apa? Memberikan pemahaman untuk siapa? Untuk akal kita kan, untuk otak kita. Sedangkan otak manusia, akal manusia tidak akan mampu menerobos sesuatu yang tidak nyata dan tidak wujud, yang tidak ada. Jadi alam barzah, alam akhirat cukup diimani. Ya, bukan diyakini loh, jangan salah. Cukup diimani, cukup kita percaya. Kita percaya bahwa alam itu ada kedua-duanya, tapi jangan coba-coba berpikir tentang itu. Karena apa? Akal kita tidak pernah mampu masuk ke dunia itu. Nah, sekarang para ulama-ulama besar, ada pembuat hadis, dia dengan keterangan Allah yang ada di Quran tadi, dia bikin lagi sebuah cerita seolah-olah dia pernah masuk ke sana. Dan kalau sudah masuk ke sana, parameternya apa? Nanti kita masuk ke dunia ilusi. Cukup alam barzah, alam akhirat cukup kita imani. Ya bukan diyakini loh. Awas, ada perbedaan kuat di sini antara iman dan yakin. Tapi yang perlu sekali kita kelola dalam hidup ini adalah akal pikir kita dalam dunia.
Itu yang harus kita pikirkan dengan baik. Maka di alam rasi stop cerita soal mati. Kenapa? Belum pada mati. Ya. Jadi kalau belum pada mati jangan cerita lagi, percuma. Kita ngarang semua nanti. Terus tambahan lagi Bang nih Bang. Kalau kita tidur Bang ya, tidur kita mimpi ke suatu tempat katakanlah. Itu yang datang ke suatu tempat itu apanya Bang? Itu mimpi banyak hal, banyak rekaman otak manusia. Ada juga mimpi itu si jiwa sedang berjalan-jalan. Ya. Jadi lebih banyak dominan tadi mimpi itu karena hasil rekaman otak kita yang keluar lagi. Contoh, kalau kita lagi kesel, lagi nggak enak, lagi apa, mimpinya jelek-jelek. Atau kita lagi panas dalam, lagi kurang sehat, mimpinya menakutkan. Ya nggak? Kalau lagi jatuh cinta, mimpinya gimana? Tidak. Asik kan? Nah, itu alam pikir ya. Kalau alam jiwa itu memang kadang-kadang jiwa itu juga dia keluar, dia kemana-mana. Itu yang dibilang orang tuh deja vu. Itu. Ya, deja vu itu namanya bukan? Jadi dia seolah-olah pernah ke satu tempat dan pernah lihat, padahal jiwanya yang sedang jalan-jalan. Maka orang tua dulu bilang kalau kamu tidur mukanya jangan dicoreng-coreng, nanti nggak bisa balik lagi katanya. Kata orang tua dulu. Itu kan sebetulnya orang tua tuh tahu bahwa ketika kita tidur, sang jiwa kita suka berkelana. Nah kalau dulu abang sang jiwa abang berkelana ke tempat jamu-jamu. Tahu jamu? Nah, itu pinter jabat tuh. Orang jamu obat janda mudah coba. Cepet itu ya enggak? Dan mimpi ini dulu abang orang yang sangat mempelajari mimpi, tanda-tanda firasat-firasat. Abang sangat mempelajari itu dulu. Setelah abang lewati ini masa perjalanan di alam rasi ini, ternyata itu nggak ada gunanya semua. Karena ada yang kedutan mata lah, tangannya gatel, ya kan? Nah itu kalau kita yakini itu maka itu terjadi. Kalau kita tidak yakini lagi itu nggak ada masalah. Jadi tanda-tanda pun tidak akan merubahkan sesuatunya. Jadi kita dapat firasat sesuatu tidak akan berubah itu kejadiannya. Jadi untuk apa punya firasat kalau nggak bisa merubah? Tadi Dwi ya, kalau mimpi yang paling enak mimpi apa Dwi? Jalan-jalan, mimpi dapat duit, mimpi apa yang enak? Hah? Jalan-jalan Bang. Jalan-jalan sama? Ya sama jalan-jalan di suatu tempat itu. Apa, mimpi di kampung gitu kan. Oh. Kalau yang depan tadi bilang mimpi basah tuh itu yang enak, ya nggak? Ya, ada bekasnya. Cukup Dwi? Cukup Bang. Makasih. Nah Eko tadi pertanyaan apa? Sholat goib. Eko tadi. Hah? Sholat apa? Sholat apa tadi pertanyaannya? Ingin dijelaskan tentang sholat daim. Oh daim. Oh bukan jaim. Yang benar apa itu? Ada sholat jaim ada. Jaga image ya enggak? Sholat daim, abang nggak ngerti sholat daim itu apaan itu? Nggak daim coba itu bi tadi terangin apa sholat daim itu apa daim? Itu siapa? Eko ya menemukan mana itu sholat daim? Tadi mungkin barangkali saya salah dengar. Tadi waktu Bapak Eros menjelaskan menyinggung masalah sholat tersebut. Ya, mohon penjelasannya. Enggak daim, betul ada daim. Jadi gini. Ada. Sholat daim itu pernah dilakukan oleh Sunan Bonang dengan Sunan Kalijogo. Jadi sholat yang dimaksud sholat di situ adalah as-sholatu dzikr. Sholat kan bermakna doa, sholat bermakna dzikir. Sholat secara istilahi itu adalah miftahut takbir awing kidoi taslim ya. Yang kemarin saya singgung. Sholat pada hakikatnya yang ada, yang biasa-biasa disebut atau istilahi itu adalah
Sholat itu diawali dari takbir dan diakhiri. Menurut bahasa dimaknakan ada zikir, ingat, ya. Nah, sholat daim ini dihubungkan dengan zikir tadi, ya, karena sholat itu bimana zikir, zikir itu mengingat. Nah, dan dinamakan sholat daim. Tuh ya. Mengingat selalu di mana saja berada dan zikir. Ya berarti itu kan istilah-istilah aja ya. Iya. Ya, sholat daim itu istilah-istilah aja. Ini kan juga bisa tabrakan dengan sebuah cerita. Sholat itu mencegah kejadian munkar, tetapi zikrullah lebih besar manfaatnya. Sebetulnya sholat itu bagian kecil daripada zikrullah, ya kan? Nah, zikrullah itu bukan zikir-zikir aja kan. Ketika kita sekarang bicara soal ketuhanan, soal keimanan, itu zikrullah namanya. Ya, jadi sholat itu bagian kecil daripada zikrullah itu sendiri. Nah, cuman di umat Islam seolah-olah sholat ini melebihi daripada zikir itu juga. Itu suka-suka dia kan, itu penafsiran dia, ya kan? Sedangkan kita selalu membahas tentang kekuasaan Tuhan, energi Tuhan yang selalu kita bahas. Ini melebihi dari sholat yang individu tadi, sholat yang peragaan tadi. Nah itu ya. Ya udah, ya. Lagi. Terima kasih Pak. Ya, ya. Jadi yang paling bagus sholat jaim aja bikin, sholat jaim. Sholat jaim jadi jaga image. Ada orang pura sholat, biar wah dia keren lu sholat gitu ya nggak? Memang Bang Mirwan itu ngajari begitu supaya hubungan dengan sosial kemasyarakatan begitu ya. Jadi karena ada orang banyak supaya tidak dikatakan negatif di masyarakat, maka sholat jaim ya, jaga image. Ya Marullah nih, pertanyaan guru sejati. Apa kaitan dengan ruhi? Mana Marullah nih? 080. Itu kasih mic. Ya. Saya Bang. Ya. Tadi kan mendengarkan pemaparan dari Bapak Eros, itu mengupas masalah guru sejati Bang. Ya. Timbul dari olah rasa nanti menghadirkan guru sejati. Nah yang saya ini hubungannya apa dengan ruhi ini Pak? Enggak, guru ini dua penafsiran nih. Kita maksud guru ya orang yang mengajar. Apa guru yang mana ini maksudnya nih? Ya semacam. Kalau guru itu kan berarti seseorang yang mengajar. Ya. Ya. Jadi ya, maksudnya Bang. apa kita? Dalam pengertian saya sih yang dari batin itu Bang, bisikan dari si suci. Yang mungkin setahunya abang sampai hari ini abang ikut di alam rasi ini nggak pernah ada bisik-bisikan tuh. Ya, nggak ada. Si Ruhi tidak pernah berbisik kepada abang. Si Ruhi tidak pernah bersuara, tidak pernah kasih lihat mukanya, tapi dia merubahkan kita di atas sesuatu yang tidak kita mengerti. Iya betul Bang. Nah kalau guru sejati yang dimaksud mungkin bukan itu. Iya Bang. Ini tadi judulnya apa sih tadi? Guru sejati, guru palsu bukan? Iya, tadi bahas itu Bang. Ya berarti kan dari itu Bapak Eros. Kalau guru itu berarti kan ada sosok seorang manusia Ya. yang dijadikan mursyid atau guru. Betul Bang. Mana yang asli, mana yang sejati? Apa? Palsu. Kalau sejati apa sih arti sejati? Sejati. Asli Bang, apa sejati itu? Lain. Ya. Lain, ya? Bu Lilis, apa sejati apa Bu Lilis? Sejati. Apa iya? Kebenaran Bang, sejati. Bahasa apa itu? Sejati itu bukan hampir sama dengan abadi.
Beda kali Bang. Beda. Beda. Coba kasih kalimat yang lain sejati coba. Laki-laki sejati, masa abadi? Benar kan? Kebenaran benar. Benar ya. Jadi kalau laki-laki benar, kalau laki benar apa enggak? Kalau laki-laki benar gitu, sejati gitu. Kalau laki mah bahasa Betawi mah suami kan ya. Berarti laki-laki sejati itu suami benar gitu. Oh, bukan, gitu ya? namanya laki-laki itu kan jenis. Iya. Ya kalau laki untuk bahasa Betawi itu kan suami ya. Ada istilah gini kan, Bi, laki gua katanya gitu. Berarti suami gua gitu kan. Jadi ini kalau tadi maksudnya guru sejati, ya kan maksud tadi kan kalau sejati itu jadi benar, ada guru yang benar, sebenarnya ada guru yang kurang benar atau palsu, ya kan? Dibilang guru palsu ya nggak bisa karena dia guru juga. Ya. Cuman mungkin caranya yang palsu, kalau gurunya nggak palsu pasti kan. Jadi jangan dikaitkan lagi bahwa Ruhi ini seolah guru sejati. Oh iya Bang. Ya itu tinggal itu tergantung kita mau cocologi kemana sih, boleh-boleh aja lah, bebas-bebas aja itu. Yang penting si Ruhi itu adalah sesuatu kekuatan, ya, energi atau sebuah kekuasaan Tuhan yang melekat di tubuh kita, yang akan juga menuntun kita, membimbing kita dalam kapasitas dia sendiri. Dan perhatikan baik-baik ya, jadi jangan di alam rasi, jangan ada di rasa-rasa, hati-hati. Dulu abang ikut dalam ke Aki tadi selalu di rasa-rasa. Ketika sesuatu di rasa-rasa nanti timbulnya rasain. Ya, jangan di rasa-rasa dalam hidup nih jangan. Karena rasa itu bisa suuzon, bisa fitnah nanti. Beda dengan olah rasa Bang. Nah, olah rasa harus. Di rasa-rasa jangan. Olah rasa tadi kan kalau kita menerima sesuatu kita bisa bilang cukup, itu olah rasa. Iya. Yang nggak enak kita berusaha supaya jadi enak, itu olah rasa. Tapi jangan dirasa-rasa. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Pak Surato nih. Ya Pak Surato ya. Jadi masuk di rasi karena anak sakit. Mestinya jangan masuk di rasi, masuk di RS. Rasi juga sama, rumah sakit. Ya. Ini memang kadang-kadang banyak cara, banyak jalan kita menemukan alam rasi ini, alam kita ini, ya karena sakit, karena masalah hutang, masalah jabatan, masalah rumah tangga, banyak jalannya menuju ke situ. Tapi harus dicukupkan pengetahuannya. Kalau di alam rasi bisa menyembuhkan anak, berarti alam rasi ini nanti dihujat, didoakan sama rumah sakit, sama suster, sama dokter, dia nggak ada gajian semua, ya kan? Orang rasi dia bisa nyembuhin semua kan, mati tuh rumah sakit semuanya. Berapa banyak karyawan yang terlantar. Ya, jadi pengobatan-pengobatan yang ada itu sebuah cara Tuhan, ya, untuk membuktikan kekuasaannya kepada masing-masing makhluk. Tapi jangan itu dijadikan pedoman. Karena contoh almarhum Aki Samsu yang menemukan alam ini dulu, toh beliau masuk rumah sakit, makan obat juga, ke dokter juga, ya kan? Mestinya kan kalau Aki sakit, kenapa Aki nggak doa aja biar baik, ya nggak? Tapi kenyataannya begitu. Oh, jadi berarti alam rasi, alam kita ini bukan untuk sakit. Kalau ada yang sembuh karena doa kita, itu kebenaran, kebetulan. Mudah-mudahan kebetulannya sering, gitu aja. Ya. Ya Pak itu Surato. Jadi kalau anaknya sakit, silakan dengan doanya dipakai, minta pertolongan Allah juga boleh. Secara syariat manusianya ke dokter, ke rumah sakit, makan obat, ya. Jadi jangan sampai nanti, wah saya kalau sakit nggak perlu makan obat ke dokter,
Saya doa aja, saya zikir. Ada yang seperti itu. Ya belum aja lu sakit, ya kan? Karena abang ingat dulu waktu abang ikut Aki tuh kemana-mana selalu bawa bodrek. Kalau dia udah nggak enak, mana bodrek? Bodrek tuh Aki. Kita anak buahnya Aki, masa ngelebihin Aki sih? Ya kadang-kadang ada pemahaman yang terlalu melompat. Tapi pada saat dia sakit baru dia tahu. Terpaksa kan ke dokter juga, makan obat juga, makan tuh keyakinan tuh, ya nggak?